Nah, hari ini kita akan tampilkan ya. Jadi hari ini lebih banyak cerita, kisah hidup mereka, bagaimana mereka mencapai perjuangan mereka mencapai penyuci kesucian dan seterusnya. Ini suaranya kok aneh ya? Ya, jadi kisah-kisah mereka ini saya harap bisa menjadi motivasi bagi kita gitu ya untuk berlatih, untuk ada harapannya gitu ke sana ya. Jadi bukan bukan berarti yang kita lakukan tuh sia-sia semua ya. Kesucian tuh bisa dan memang ada buktinya. Nah, orang-orang ini adalah umat-umat awam dan mereka ini hidup di tahun 19 sekianan gitu loh. Ya, abad 20. Orang-orang modern kayak kita gitu loh. Ya bukan bukan zaman Buddha dulu gitu ya. Kalau zaman Buddha dulu kan kita nggak kebayang orangnya ya. Nah, ini ada orangnya, ada fotonya, nanti ada videonya juga orangnya kayak apa. Orang-orang suci ya, tapi umat awam, rumah tangga, menikah mereka kayak kita gitu loh. Ada yang menikah, ada yang enggak gitu ya. Nanti kita kita lihat ya. Oke, nah sebelum kita ngomong tentang kisah mereka, ini adalah 10 belenggu. Jadi katanya gini, dikatakan bahwa mereka yang belum mematahkan atau mencabut belenggu, ini belenggu batin ya. Kondisi kita ngomong tentang kondisi batin. Nah, mereka yang belum bisa mencabut 10 belenggu ini dikatakan sebagai kalau bahasa Palinya putujana. Putujana itu orang biasa gitu ya kayak kita gini ya, putujana. Nah, 10 belenggu itu ini ya, Sakaya Diti dan seterusnya ya. Jadi ini pandangan keliru tentang diri bahwa diri ini kekal ya, ada roh, ada jiwa yang kekal dan seterusnya ya. Mungkin nanti dibahas di sesi lain aja ya, tapi saya singkat aja di sini. Lalu yang kedua tuh keraguan terhadap dhamma. Ini dhamma betul apa enggak segala macam ya. Ada juga keraguan di level dalam gitu ya, bukan cuma intelektual tapi level dalam juga ya. Lalu kepercayaan buta pada ritual. Nah, kita kan sudah ngomong tentang ritual waktu itu ya. Bahwa jangan dijadikan patokan ritual doa itu sebagai sesuatu yang mustajab yang menyelamatkan kita, bukan. Ya, ritual itu hanya pengingat bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ya kalau Bapak Ibu ingat ya. Oke. Nafsu indria masih pengen makan enak gitu ya. Tidur enak, tidur nyenyak kayak kita gitu ya. Masih pengen harta ya. Biasalah kan. Emas naik, pengen pengen beli dulu gitu ya. Kan gitu. Beli banyak gitu ya supaya nanti cuan gitu ya. Nah, ini masih nafsu indria gitu ya. Lalu dia pada ketiga, ini niat buruk, niat jahat ya. Niat jahat yang kasar, mengharapin orang celaka atau segala macam. Dan ada juga yang halus. Nanti kamu rasain sendiri dah gitu loh. Kalau kamu nggak ikut saya. Nah, itu juga niatan buruknya mungkin agak halus gitu ya. Tapi ada niatan yang pengen orang lain tuh susah gitu loh. Iya begitu ya. Itu niat buruk. Lalu ada rupa raga, ketertarikan pada alam rupa ya. Masih pengen hidup sebagai nanti saya meninggal saya pengen ke surga, saya pengen jadi Brahma ya. Nah, itu kan alam rupa gitu ya. Pengennya gitu ya. Um, Rupa raga, ketertarikan pada alam tanpa rupa. Oh, saya pengen jadi Brahma yang nggak ada bentuk, yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nanti kita lihat ya struktur alam semesta menurut Buddha gitu ya. Mana kesombongan? Aku lebih baik. Atau kadang-kadang gini, saya nggak sebanding sama dia. Ya, saya lebih baik itu artinya saya membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi begitu juga kalau saya bilang saya tuh lebih buruk dari dia, saya lebih miskin, saya lebih jelek. Nah, itu juga sama, ya. Dua-duanya kesombongan. Jangan salah gitu loh, ya. Baik mau meninggikan diri maupun merendahkan. Tatkala kita membandingkan diri dengan orang lain, saat itu ada kesombongan. Oke? Jadi hal kayak gitu harus kita tinggalkan gitu. Lalu udaca, gelisah, goncang batin gitu ya. Nah, ini akan sangat jelas pada saat Bapak Ibu meditasi gitu ya. Ini pikiran tuh kayak mau lompat sana, lompat sini, enggak karu-karuan gitu. Ya, Anda bisa lihat sendiri batin batin Anda gitu ya. Jadi meditasi itu bukan supaya kita sakti, tapi supaya kita ya lihat sendirilah batinmu sendiri gitu ya, kayak gitu. Ya. Nah, kalau manakala orang gelisah, ya pikirannya lompat sana, lompat sini. Di zaman modern, ya saking beratnya banyak orang yang nggak bisa tidur, betul nggak? Karena ini terlalu aktif, main terus gitu ya. Terus lompat-lompat pas tidur pun ngigau gitu ya.
mimpi mimpi duit, mimpi apa gitu ya. Pokoknya pikirannya nggak ah apapun itu. Jadi pikirannya gelisah gitu ya. Lalu terakhir tuh avijja, ketidaktahuan. Nggak tahu tentang dhamma yang dalam ya, nggak tahu tentang kelahiran ulang, karma dan seterusnya dalam tataran yang dalam ya, bukan tataran kita. Kalau tataran kita nih, Anda masuk sini terus ada yang membahas tentang hukum karma ya. Nah, itu bukan berarti kita sudah tahu hukum karma, belum. Itu kita tahu baru di sini ya. Yang ini kita taunya di level sini, dalam gitu ya. Sudah kayak nyatu sama kita gitu loh. Ya, Bapak Ibu jelas ya. Tetapi kalau yang teori pun yang di sini nggak lengket, nggak tahu ya agak susah kita bisa sampai ke sini gitu loh. Ceritanya begitu. Ya, Bapak Ibu setuju ya? Oke, ini 10 belenggu. Jadi manakala ada seorang makhluk, sesosok makhluk ya, bisa dewa, bisa manusia, siapapun itu yang bisa mematahkan belenggu ini, nah maka pada saat itulah dia dikatakan sudah mencapai kriteria kesucian tertentu. Jadi dalam agama Buddha, kesucian itu bukan seseorang atau sosok makhluk itu tidak dikatakan suci pada saat oh ada wahyu, ada penampakan, ada tanda-tanda ya, tanda-tanda gaib gitu ya. Bukan begitu. Oke, tapi manakala dia kualitas batinnya itu meningkat. Oke, mematahkan hal kayak gini. Dan ini kadang-kadang nggak ada tanda luarnya. Nggak ada hal gaib tiba-tiba ada cahaya apa gitu ya. Ada suara apa. Nggak ada. Hanya yang bersangkutan yang ngalamin gitu. Kadang-kadang ya. Dan yang tahu persis itu adalah Buddha sendiri. Jadi yang bisa tahu ini orang suci atau enggak segala macam itu Buddha. Full ya. Dan orang yang bersangkutan. Orang lain nggak tahu. Oke, kira-kira gitu. Nah, dari 10 ini kalau seseorang atau sesosok makhluk bisa mematahkan tiga ini nggak ada lagi ya. Jadi nggak ada keraguan terhadap dhamma ya, tidak lagi percaya secara buta terhadap ritual dan seterusnya ya. Tiga ini maka dia dikatakan memasuki tingkat kesucian pertama ya. Sering disebut kesucian sotapati. Nah, orangnya itu disebut sotapana. Oke ya, jelas ya. Jadi sotapati itu tingkatnya, sotapana itu orangnya. Tuh. Nah, sotapana ini ada dua, ada sotapana maga dan pala. Jadi kalau kalau kita baca parita kan sering kan baca 4 pasang makhluk suci gitu ya. Nah, itu maksudnya itu empat pasang sotapati, maga dan pala. Nanti sakadagami, maga pala ya, anagami, maga pala, arahanta, maga dan pala. Jadi 4 pasang, delapan makhluk ya. Nanti saya jelasin ya apa bedanya maga dan pala gitu ya. Oke, jadi kalau dia sudah orangnya itu sudah kekeh dalam dhamma gitu ya, secara dalam ya. Nah, terus tiga ini sudah patah semua maka dia masuk sotapati gitu. Ini baru besar. Nah, orang sotapati dikatakan sebagai orang yang pemasuk arus, orang yang sudah mulai masuk arus. Jadi ibaratnya kalau ada barang masuk ke sungai itu kan dia pasti keseret gitu ya. Nah, itu pasti, pasti. Jadi dia nggak bakal keluar lagi dari jalur kesucian. Nah, dikatakan paling banyak dia 7 kali lagi lahir, paling banyak. Bisa kurang, tapi nggak akan lebih gitu ya. Lalu dia tidak akan lahir lagi di alam-alam rendah, apalagi neraka ya. Tapi masih bisa lahir di alam dewa rendah. Jadi kayak kayak jadi yaka. Yaka tuh kalau bahasa Jawanya gendruwo. Oh ya. Jadi contoh kasusnya itu Raja Bimbisara. Raja Bimbisara tuh raja dari kerajaan Magadha itu em, dia mencapai kesucian Sotapati. Waktu meninggalnya itu meninggal susah, kebakar dia. Terbakar hidup-hidup gitu ya. Kalau saya nggak salah. Nah, jadi dia meninggal, tapi biasanya kalau orang meninggal dalam keadaan sengsara itu jatuhnya ke bawah biasanya, ya, ke alam bawah. Nah, tapi si Raja Bimbisara ini karena sudah sotapati, mungkin meninggalnya susah gitu ya. Jadi dia meninggalnya di alam dewa yang rendah gitu. Tapi tetap dewa, ya, dia sebagai yaka, bahasa Jawa itu gendruwo, yang muka serem itu, gendruwo. Tapi gendruwo baik ini, ya ada yang baik ada yang jelek. Jadi maksimum 7 kali lagi. Nah, telah mengalami maga dan pala. Maga tuh beda antara maga dan pala tuh apa? Maga tuh kayak gini ya. Maga tuh kayak orang di wisuda.
Tahu kan kalau orang kuliah di wisuda ya. Nah, maga itu pada saat kucirnya itu dipindahin. Tak, wah happy gitu kan ya. Nah, itu maga. Lalu setelah itu pala. Jadi sepanjang hidupnya, kalau dia nggak naik tingkat lagi, dia mengalami sotapati pala. Pala itu artinya hasil. Oke, jadi maga itu cuma sesaat, ya sedetik lah gitu ya. Jadi orang yang sudah pas suci, kucirnya pindahin, tak, sotapati maga. Oke. Setelah itu, dia mengalami hasilnya pala. Happy gitu ya. Kira-kira gitu. Sakada kami, tingkatan berikutnya. Ini kalau terjadi kalau dia sudah menghancur, melemah. Ini 1 sampai 3 udah hancur ya. 4 dan 5 tuh lemah, lemah banget. Tapi belum habis, masih ada. Jadi dia masih punya, masih pengen makan enak gitu ya. Tapi dikit. Nggak kayak kita tiap hari apa tiap minggu harus ke restoran gitu ya. Dia nggak gitu. Oke, nafsu buruk apa niat buruknya mungkin masih ada, tapi sedikit sekali, nyaris nggak ada lagi. Oke, nah kalau dia sudah melemahkan sedemikian rupa, dikatakan dia mencapai, ini belum update ya. Em, Sekali kembali, oke, sekali kembali itu maksudnya dia bakal cuman ini salah slide ya. Tadi ya, ini benar. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Sekali kembali, jadi dia cuma bakal kembali sekali ke alam manusia atau dewa, ya. Paling banyak cuma sekali, ya. Nah, waktu dia sampai di alam manusia dewa, dimanapun dia, di sanalah dia akan mencapai pencerahan, mencapai nirwana, nibbana atau nirwana gitu. Oke, jadi cuma sekali dia balik, once returner katanya, gitu ya. Nah, manakala orang yang bersangkutan atau makhluk bersangkutan sudah menghancurkan 4 dan 5, ya. Jadi 1 dan 3 udah hancur, itu sotapati. 1, 3 hancur ditambah 4 dan 5 lemah, itu namanya sakadagami. Kalau 1 sampai 5 hancur semua nggak ada lagi itu namanya anagami. Ya, jadi anagami itu sudah nggak ada lagi niat jahat gitu ya, nggak bisa lagi marah. Bukan bukan kalau kita kan sabar kan kita nahan-nahan kan, jangan marah, marah gitu kan ya. Kalau dia sudah nggak sanggup lagi untuk marah gitu loh. Nah, contoh anagami ya, ini nggak confirm itu kayak Ajahn Brahm ya. Jadi saya kan dulu saya sama Pak Andaka itu kan sering nemenin beliau tuh ya. Jadi dekat kita, satu mobil gitu ya, pinggir-pinggiran gitu. Jadi sering kita ngawas, ngeliatin gitu ya. Ini kayaknya anagami gitu. Tapi dia nggak pernah dan nggak boleh memastikan. Karena kalau dia ngomong iya saya anagami gitu ya, dia melanggar peraturan biku, melanggar winaya, itu nggak boleh gitu. Dia nggak boleh ngaku, ya, nggak boleh ngomong. Itu kan sombong gitu artinya kan ya. Oke, jadi tapi menurut kami ya, menurut pengamatan kami, beliau tuh paling nggak anagami gitu, paling nggak. Jadi Anda mau lihat orang suci ya lihat kayak John Brown ya, masih hidup kan orangnya, ya pernah ketemu kan, nah itu suciwan. Jadi kalau Anda ngasih persembahan ke orang-orang suci ini ya, ya konon ya dengan hati baik, pahalanya berlipat-lipat gitu katanya begitu. Oke. Ya, sudah nggak ada niat buruk, nggak ada kemarahan lagi dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Dan kalau sudah melemahkan 10-10-nya, nah itu yang namanya arahat. Ya. Jadi kalau sudah sampai arahat, kalau istilah palinya itu mereka akan bilang gini, katang karaniang gitu ya. Katang karaniang itu bahasa Inggrisnya I have done what has to be done. Apa yang harus dilakukan sudah saya lakukan, gitu. Sudah saya penuhi hidup ini. Nah itu kita belum ya. Jadi tapi harapannya ini ya, ini sebagai motivasi. Oke, gitu. Nah, anagami ini disebut tidak kembali lagi. Tidak kembali itu bukan berarti dia tidak lahir lagi, tapi dia akan lahir sekali, tapi tidak di dunia ini. Makanya dia tidak balik ke sini, tidak balik ke alam dewa rendah atau alam manusia, tapi dia lahir lagi di alam uh, dewa dewa Brahma ya. Disebut alam murni Sudawasa. Ini Catuta Jana Bumi. Jadi khusus alam Brahma bagi mereka yang sudah atau pernah mencapai jana 4 dalam meditasinya gitu. Sudah sangat damai, bebas dari godaan duniawi kalau orang. Dan nggak sanggup lagi marah nih orang ya. Oke, kalau menurut Buddha gini, orang-orang kayak gini, tangan kakinya digergaji pun dia nggak akan marah gitu loh. Saking nggak bisa marahnya gitu. Ya, gitu. Bukan dia nahan-nahan, bukan.
dia merasa sakit nggak? Iya, sakit tetap. Ini namanya kan badan ya. Disakitin tetap sakit, cuman dia nggak sanggup marah gitu. Nggak ada lagi kemarahan gitu dalam dirinya. Nah, itu suciwan versi Buddhis gitu. Oke, nah kalau arahat itu yang sudah sempurna, sudah nibbana atau kalau dia meninggal parinibbana ya gitu. Nah, ini eh, peta alam semesta. Eh, jadi kita di sini manusia ya umur kita tuh kalau teorinya nggak terbatas tapi sekarang 100 tahun ya. Jadi kalau menurut kitab tuh bisa sampai 80.000 tahun ya. Umur kita sekarang ini turun sampai 100 tahun. Nanti kelak katanya umur manusia bakal jadi 10 tahun maksimum katanya ya karena kemerosotan moral dan seterusnya dan seterusnya. Saat ini 100 tahun. Nah, lalu ini alam alam nafsu, alam-alam dewa rendah gitu ya. Tempatnya gendruwo ya, naga dan seterusnya dewa-dewa rendah itu ya. Atau kalau Anda pernah ke Kelenteng gitu ya. Nah, pernah lihat dewa-dewanya ya. Itu dewa-dewa di sini. Catu Maharajika dan seterusnya. Ya. Gendruwo di sini ya. Nah, dia di mana kalau si apa? Arahat Arahat tuh di sini. Nah, Catuta Jana Bumi ya. Nah, mereka yang sudah jana 4 tapi belum arahat di sini gitu, ya. Nah, mereka yang sudah jana 4 dan arahat di sini. Apa yang anagami ya, mau lahir terakhir kalinya di sini. Oke, kira-kira gitu ya. Eh, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini MK tuh namanya Mahakalpa gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkatannya, waktunya akan semakin panjang hidup di sana. Kalpa itu nggak ada definisi pastinya, tapi intinya satu kalpa itu satu kurun yang sangat lama gitu. Berapa lama nggak tahu ya. Tapi di kitab suci digambarkan begini ya, satu kalpa ya. Satu kalpa itu katanya lamanya kayak gini. Kalau kita ngambil selembar sapu tangan yang terbuat dari apa? Ya sapu tangan gitu ya. Terus 100 tahun sekali kita gosokin ke sebuah batu cadas gede gitu ya. Batu cadas itu sudah habis keburu, habis karena kita gosok. Kan susah kalau gosoknya. Gosok batu pakai sapu tangan gimana ngabisinnya gitu, ya. Nah, 100 tahun sekali digosok sekali, itu batu itu sudah habis duluan, kalau satu kalpa belum habis, katanya begitu, katanya ya. Tapi kalau menurut saya itu agak lebay. Masih ingat cerita kita tentang Tipitaka itu yang ada unsur-unsur lebaynya itu ya. Nah, ini agak lebay menurut saya ya, menurut saya. Jadi intinya itu panjang lah ya, tapi nggak sampai segitu ekstrimnya lah menurut saya. Ingat ya orang India tuh yang nulis tuh orang India. Orang India tuh termasuk orang orang lebay. Tahu kan ya? Saya punya teman-teman India waktu saya kerja di Singapura, lebay banget gitu. Ya Joko kalau kalau ditanya, saya kan programmer. Kamu bisa nggak bahasa ini, bahasa programming? Oh bisa, ini bisa nggak? Bisa, ini bisa. Oh ada pengalaman, ada. Pulang-pulang nggak ada, ya. Baru belajar dia, saking lebaynya gitu. Bisa tuh maksudnya pernah lihat gitu, tahu tapi nggak dalam, nggak ngerti gitu ya. Saking lebaynya gitu ya. Jadi waktu di alam dewa itu berjalan lebih lambat gitu. Kayak kalau kita mendekati black hole, tahu ya black hole ya. Jadi katanya kalau interaksi, mungkin black hole itu tempat tinggal dewa, saya nggak tahu ya. Ya, tahu kan black hole ya. Jadi secara fisika, kalau kita mendekati sebuah objek sangat gede ya, gravitasinya sangat gede, maka interaksi 4 dimensi ya, ruang dan waktu itu akan berinteraksi sehingga kita jadi lambat waktu kita di sana. Jadi kalau Anda suatu hari nanti ya pakai pesawatnya Elon Musk bisa ke black hole, mendekati black hole gitu ya. Ya. Sta- eh, setengah hari aja ya 6 jam gitu ya atau 6 jam atau 12 jam. Anda balik ke bumi mungkin anak Anda tuh sudah jadi kakek, kakek nenek. Kita kita masih muda gitu. Karena ada selisih waktu gitu ya. Itu fisika ya. Jadi kayak kira-kira kayak gitulah ya. Selisih waktu antara apa? Waktu di atas sama waktu di bawah ya. Oke, nah hari ini kita akan ngomong tentang silsilah ini. Jadi banyak orang suci ya, tapi kita akan ngomong tentang silsilah ini. Kenapa silsilah ini? Karena mereka yang sering, yang pernah saya baca, yang lain saya nggak tahu gitu ya. Ini yang saya tahu gitu ya. Jadi kita akan mulai dari sini. Jadi ini adalah namanya Lady Sayadaw. Saya itu bahasa Burma, ini Burma ya. Saya itu ada guru. Kalau bahasa Indianya itu bahasa Hindinya itu guru atau bahasa Pali ya. Guru itu bukan bu guru Pak guru kita gitu ya. Guru kita tuh pengajar. Kalau guru di
Jadi India itu guru itu artinya tuh apa ya, pengajar spiritual, orang yang sangat dihormati, ya, guru. Jadi saya itu artinya guru, ya. Saya Dao tuh ya guru tapi seorang biku, ya. Jadi beliau ini suciwan, ya, hidup di tahun sekian-sekian gitu ya. Nah, dia punya murid namanya Mahasi Saya Dao. Oke, dan sama saya Tedgi. Tedgi ini seorang rumah tangga, ini suciwan juga, ya. Saya itu artinya guru. Jadi namanya itu Tedgi, guru Tedgi, gitu ya. Ini guru Mahasi, ya saya, ya. Nah, Mahasi saya Dao ini bagi yang belum tahu ini adalah guru guru dari Sukong. Tahu Sukong ya? Sukong tuh pendiri wihara apa? Majelis Budaya Indonesia, ya. Asin Jinara kita itu adalah murid beliau, ya. Tapi selain Sukong, beliau juga banyak murid lain ya. Nah, salah satu ini Anagarika Munindra yang nanti akan kita bahas. Ini perumah tangga, tapi nggak kawin ya. Maksudnya bukan biku ya. Umat biasa nggak menikah tapi suci ya. Ya, mencapai kesucian. Nanti kita bahas sedikit, gitu ya. Lalu di sini juga dia punya murid ya, namanya Dipama. Nanti kita akan bahas juga. Saya juga punya videonya kalau mau lihat kayak apa nih orangnya, terus dia ngomongnya kayak apa ya. Oke. Lalu dia punya murid orang Barat, Joseph Goldstein, Sheryl Salzberg. Dan ini mereka mendirikan Insight Meditation Society (IMS) di Massachusetts di Amerika sana ya. Oke, lalu di sini sebelah kanannya di bawah muridnya saya Ted ini, ya, ini ada Ubakin. Pernah dengar? Ubakin ini orang sangat terkenal itu ya. Saya akan perkenalkan beliau, eh, profil beliau gitu ya. Suciwan juga. Oke. Nah, tetapi gini ya, sucinya mereka ini nggak konfirmasi, mereka nggak bilang saya suci gitu ya. Tapi lagi-lagi menurut pengamatan orang gitu, pengamatan orang dari tutur kata, dari perilakunya dan seterusnya, dari kesaksian murid-muridnya ya. Ini orang-orang sakti nih, ya, sakti mandraguna nih orang-orang. Cuma nggak pernah dipertontonkan ke orang gitu. Oke. Lalu dia punya murid namanya si Ubakin ini ya. U itu artinya bapak ya. Bahasa Indonesia bapakku. Jadi nama aslinya itu Bakin, ya, Bapak Bakin gitu ya. Nah, dia punya murid namanya SN Goenka. Nah, ini pernah dengar Goenka? Beliau ini mendirikan apa namanya itu? Membuat pusat meditasi Vipassana terkenal sekali di dunia ya. Sering mengadakan retret di Indonesia juga ada 10, 20, 30 hari full Vipassana gitu ya. Ini juga nggak confirm, tetapi dari perilakunya ini juga seorang suciwan. Oke. Nah, ini bukti-buktinya ya, kita akan bahas nanti. Nah, hari ini kita akan bahas tiga aja, satu, dua, tiga nih, ya. Sama sedikit yang ini, ya. Tapi yang lebih banyak kita bahas tiga ini, ya. Kalau ini yang barat nih nggak tahu, ya. Nggak ada yang nggak ada tulisan, nggak ada yang confirm juga. Tapi yang jelas sisanya yang ini suciwan semua nih. Oke, nah mereka ingat ya, masih hidup di zaman modern. Goenka meninggal wafat tahun 2013 ya, zaman modern ya, tahun 2000 sekian gitu. Oke, hari ini kita akan mulai dengan saya Gi Ubakin. Nah, saya tuh artinya guru gitu ya. Gi itu bahasa Burmanya untuk bahasa India itu Ji. Ya, jadi kalau bahasa Indianya Guruji. Guruji itu hormat banget sama guru tuh India ya. Jadi kita manggil guru Buddha itu harusnya Guruji gitu. Guruji Buddha gitu. Oke, saya tahu gitu ya. Namanya Ubakin, jadi guru terhormat Bapak Ubakin gitu. Ya. Sorry, guru terhormat Bapak Bakin. U itu artinya Bapak gitu ya. Kalau kalau bahasa Burmanya ibu tuh Dao, DAW. Dao Min, Dao apa gitu ya. Nah, beliau ini lahir di Yangon, apa? Bacanya Yangon Burma, tahun 1899. Anak bungsu ya. Nah, beliau ini seorang guru meditasi Vipassana yang sangat terkenal dan sangat dihormati. Kisahnya nggak begitu banyak, jadi nggak akan banyak cerita tentang gimana dia mencapai pencerahan, tapi sekilas saja ya, karena memang nggak banyak dibahas orang. Tapi Anda tahu profil beliau ya nanti. Nah, jadi dia punya guru meditasi ini umat awam, namanya saya Tedgi. Ini petani, seorang petani, gitu ya. Petani yang disinyalir juga, lagi-lagi nggak ada konfirmasi pasti gitu ya, tapi banyak disinyalir orang beliau ini suciwan. Nah, beliau ini pengajar meditasi anapana, ya, anapana, satinya pakai anapana, napas gitu.
ya, mengajarkan kesadaran napas gitu. Jadi dia ceritanya pertama kali Ubakin ini kenal meditasi bukan dari beliau, tapi dari muridnya beliau. Jadi beliau punya murid, muridnya ini ngomong sama si Ubakin, coba ini ada meditasi Anapanasati ya. Kalau kamu mau coba, boleh coba. Terus Ubakin nanya, gimana caranya? Dijelasin sekilas gitu ya, kayak 5 menit, 10 menit kayak di kelas begini ya, mungkin 15 menit. Caranya begini-begini, kamu ngamatin gini-gini. Udah, dicoba sama dia malam ya. Jadi pas dicoba, coba sendiri ya. Dia dalam banget meditasi ya. Mungkin di hidup lalu itu dia apa namanya itu sering meditasi ya. Jadi cepat dapatnya gitu. Jadi dalam gitu ya. Sampai dia terkesan banget gitu loh ya. Kalau saya nggak salah ingat waktu meditasi pertama dia badannya udah bentol-bentol semua, tus gitu ya. Jadi bentol, bentol segini, terus hilang, bentol sini hilang lagi, bentol sini hilang lagi. Tapi dalam gitu, jadi sangat hening gitu ya, kagum dia. Ya. Belum ada guru, cuma dikasih tahu gitu, hasilnya tuh segitu. Segitu. Nah, jadi dia terinspirasi, wah saya pengen nih ke dalam gitu ya. Jadi dengan tekad begitu, dia minta berguru sama saya tadi ini langsung gitu. Oke, sangat terkesan. Jadi dia langsung ke pusat meditasinya saya tadi ya. Daerahnya disebut apa nih? Saya nggak bisa baca. Piau Piau Begi gitu ya. Setelah cuma seminggu dia coba, dia langsung minta diajar langsung sama guru ini. Oke. Nah, lalu di saat yang sama waktu dia berguru, kebetulan dia nih apa? uh, berguru berdua sama temannya. Jadi seorang teman ini adalah murid lain gitu ya. Mereka berdua dibimbing langsung. Dua-duanya itu kayak sukong gitu ya. Mengalami kemajuan yang cepat banget gitu ya. Jadi um, saking cepatnya begitu satu hari dibimbing besoknya langsung ya udah kamu langsung vipassana aja ya. Vipassana itu meditasi yang apa untuk pencerahan lah ya, secara ringkasnya begitu. Nah, lalu jadi dia nggak diceritakan gimana ya, tetapi disinyalir pada saat dia melakukan meditasi 1 minggu itu sama saya tadi. Saat itulah beliau mencapai minimal sotapati gitu loh. Ya, nah apa yang terjadi nggak jelas, nggak banyak orang cerita, beliau juga nggak pernah ngomong, tetapi disinyalir di situ posisinya. Jadi saat beliau berguru mengalami kemajuan pesat, saat itulah dia mencapai kesucian sotapati. Oke. Nah, dari mana kita tahu? Karena sehabis itu dia punya apa ya perilaku dan seterusnya itu berubah jauh gitu ya. Jadi orang yang sangat senang meditasi ya, saking senangnya meditasi itu di kantornya pun dia mendirikan pusat meditasi gitu loh. Ya. Oke, jadi dia akhirnya menjadi seorang akuntan jenderal ya. Kalau di Indonesia itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan gitu ya. Yang meriksa-meriksa orang gitu ya. Ini kepalanya gitu. Nah, beliau ini saking mungkin meditasinya dalam sehingga beliau tuh tenang gitu ya, nggak ada apapun. Jadi beliau ini sering dikasih jabatan ganda ya. Pernah megang 2 jabatan sekaligus, jabatan tinggi, pernah 3, pernah 4 sekaligus. Kepala apa menteri apa gitu ya. Dan orang pemerintah Myanmar ngomong gini, orang lain boleh pensiun, Ubakin nggak boleh katanya. Nggak boleh pensiun, saking bagusnya kerjanya gitu ya. Jadi saking bagusnya karena kekuatan meditasinya beliau dikasih gelar tertinggi Tri-Situ gitu ya. Nah hanya 4, jadi dia sebagai perumah tangga punya 5 anak, ya tapi meditasinya sangat maju. Lalu dia nggak full ngajar meditasi, hanya 4 tahun terakhir hidupnya dia ngajar meditasi gitu, secara mendalam. Oke, nah lihat nih perumah tangga mencapai kesucian, ngajar meditasi sambil bekerja sebagai orang biasa gitu. Oke. Nah, nggak banyak yang bisa kita lihat gimana dia mencapai kesucian ya. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi di tokoh-tokoh berikutnya ya. Mungkin akan lebih jelas gitu seperti apa. Nah, jadi dia memakai meditasi vipassana untuk memerangi korupsi di Myanmar kan korupsi berat gitu ya. Um, Kerjanya sangat bagus sehingga pemerintahan saat itu sangat efektif, efisien gitu ya. Um, Lalu, nah ini Ubakin ya di tempat meditasinya. Ini dengan murid-muridnya gitu ya. Nah, beliau ini ngajarin meditasi dengan pusat perhatian di bawah sini. Di satu titik di bawah hidung sini. Ya, Anapanasati gitu. Oke, nah konon beliau ini
Ini Anda bisa baca sendiri ya. Saya nggak usah terlalu detail gitu ya. Em, nah, ini ya beliau dengan para murid-muridnya. Beliau lagi ngajar gitu ya. Oke, dan beliau juga seorang pengurus dari Cata Sanggayana. Jadi Cata Sanggayana itu konsili Buddhis keenam ya, yang apa? Ini konsili Buddhis itu maksudnya perkumpulan atau pertemuan waktu itu 5.000 biku seluruh dunia untuk menyelaraskan isi Tripitaka. Jadi diseragamkan gitu ya. Nah, jadi bayangkan 5.000 orang selama setahun apa 2 tahun gitu ya. Beliau ini kepalanya, kepala logistiknya segala macam. Gitu ya. Lalu em, beliau ini fasih berbahasa Inggris, jadi beliau yang sering ngajar orang bule kalau datang ke Myanmar gitu ya. Nah, salah satu murid beliau tuh namanya, murid utamanya namanya SN Goenka ya. Nah, Goenka ini Goenka ini mana ya? Nah, ini SN Goenka nih ya. Tadi kan ada ya yang kita nggak bahas ya. Nah, ini Goenka ini seorang India, seorang India yang pengusaha tapi temperamen gitu, tukang marah kerjanya. Dikit-dikit marah anak buah, dikit-dikit marah anak buah. Wah, temperamennya tinggi gitu ya, kayak orang apa? Kalau bahasa Palembang sepaneng tinggi gitu ya. Nah, terus malamnya suka sakit kepala deh, marahin orang, sakit kepalanya kronis gitu. Nah, entah kenapa, memang karma beliau, beliau ketemu sama Vincent Goenka, diajarin meditasi, medit apa? Sakit kepalanya hilang, itu jadi orang tenang, nggak marah lagi gitu. Ya, tapi saya nggak tahu persis cerita dia ya. Tapi kira-kira begitu. Nah, akhirnya si SN Goenka ini nanti beserta tokoh berikutnya yang akan kita bahas. Itu adalah dua tokoh yang berperan mengembalikan ajaran Buddha dari Burma balik ke India. Ya, kalau Anda ingat sejarah agama Buddha, ya agama Buddha kan lenyap dari India, tanah aslinya. Ya, karena berbagai hal dan penyebab. Nah, beliau ini dengan yang berikutnya nanti ya dua orang ini adalah salah satu dari sekian orang yang berjasa mengembalikan lagi membawa kembali ajaran Buddha yang asli otentik dari Burma balik ke India. Oke, jadi jasa beliau ini sangat besar terhadap India ya. Nah, di dalam biografinya sering juga dibahas tentang abinya ya, kekuatan adi biasa apa kesaktian lah kalau istilah kita sehari-hari ya. Tapi beliau nggak pernah nunjukin. Tapi menurut biografinya kayaknya ada beliau ini, cuma nggak pernah tampak aja gitu. Ya. Nah, abinya ini hanya muncul saat meditasi mencapai tataran tinggi, itu kan muncul secara otomatis, gitu ya. Buddha memang melarang murid-muridnya memakai kekuatan begini, karena kekuatan kayak gini tuh bisa gampang disalahgunakan. Ya. Hanya Buddha yang bisa memakai secara benar kekuatan kayak gini. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi eh, nggak banyak yang bisa kita ketahui dari beliau karena kisah tentang beliau ini sedikit, tapi ya inilah contoh orang suci ya, apa yang dilakukannya ya, kemudian apa yang dikerjakannya dalam hidup sehari-hari sebagai umat awam. Nah, ini lihatnya umat awam itu bisa mencapai kesucian gitu. Oke. Ini beliau waktu bekerja sebagai kepala BPK, akuntan jenderal di Burma. Nah, ya. Oke, kira-kira begitu kisah beliau pertama ya. Nah, kita akan beralih ke tokoh berikutnya. Ini Anagarika Munindra. Oke, Anagarika Munindra. Nah, Munindra ini nggak banyak yang tahu gitu ya, sama kayak Ibu Akin. Ini nggak pernah dengar ya kita ya. Nah, orang ini suciwan juga ya, minimal Sotapati ya, menurut rekan-rekan yang uh, seangkatannya dia gitu ya. Kisah beliau ini saya ambil dari buku ini ya, Living This Life Fully ya, oleh Mirka Knaster. Jadi Mirka ini seorang meditator juga, orang bule ya, cewek gitu ya, punya gelar S3. Nah, dia sering meditasi di Amerika sana ya, di IMS. Jadi suatu hari katanya gini, waktu di sebuah ruangan kosong gitu ya, dia meditasi, tiba-tiba dia kayak kedengaran suara, siapa yang mau menghormati Munindraji ini? Munindraji, Ji itu kayak guru Ji ya, Ji itu hormatnya. Siapa sih yang bisa atau mau membantu menghormati Munindraji? Ya tentu saja ruangan itu kosong gitu ya, gak ada yang ngomong. Tapi dia seolah-olah mendengar keras suara itu, kayak kepanggil gitu, untuk menulis kisah tentang beliau. Ya, jadi akhirnya beliau memburu
berbagai catatan. Pada waktu itu beliau udah meninggal, ya si Munindraji ini. Jadi si Mirna ini, Mirka ya, sana sini mencari catatan sampai suatu hari dia sampai ke Burma. Ya di Burma itu ada seorang ibu-ibu yang memegang buku tulisan si Munindra ini tentang isinya tentang biografi dirinya sendiri, autobiografi. Jadi ibu-ibu itu ngomong, nah Mirka, ini buku ini ya, ini buku ini cukup ajaib gitu ya. Disimpan 40 tahun, buku-buku lain yang dekat-dekat buku itu sudah hancur semua, lapuk gitu. Cuma buku ini aja nggak lapuk, aneh. Ya. Terus dia bilang gini, Munindaji, ya apa, Mirka, ini bukunya. Saya sudah menunggu 40 tahun untuk orang memakai buku ini. Wah, si Mirka tuh langsung merinding gitu. Kayak dia memang ditugaskan, tanda kutip, untuk nulis buku ini. Ya. Nah, kita akan kupas sedikit tentang Munindraji ini atau Munindra ya. Nah, ini ada tulisan Anagarika. Anagarika ini bukan nama tapi gelar. Ya, gelar bagi apa sebutan lah ya, bukan gelar ya. Sebutan bagi orang yang dia nggak nikah, tapi menjalani hidup seperti Samanera, menjalani 10 sila. Kalau kita kan 5 sila ya. Kalau pas Uposata, Capit, apa Cuit, Capgo gitu ya, kita kan Atangga sila, 8 sila ya. Nah, kalau Samanera itu 10 sila. Ya. Ini orang awam bukan Samanera, tapi dia ngambil 10 sila. Yang mirip kayak kalau di Thailand tuh Sai gitu ya, Sai buat 10 sila. Nah, apa 10 sila itu? Nah, ini ya. Kita kan biasa sampai sini nih, Suramera ya, bla 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 gitu ya. Oke, jadi orang yang mengambil 10 sila ini silanya ini. Nah, 1 sampai 5 itu sama Pancasila, cuma beda di 3. Ya. Kalau kita Kame Sumi Cacara, kalau dia Abrahmacharya, Veramani Sikapadu itu ya. Abrahmachari itu maksudnya itu hidup suci. Hidup suci maksudnya gini, tidak berhubungan seksual sedikit pun dengan siapapun gitu. Ya, kalau umat awam kan Kame Sumi Cacara, tidak mengumbar eh, nafsu seksual dengan orang lain gitu, tapi sama istri, sama suami sendiri, oke gitu ya. Nah, kalau dia enggak sama siapapun gitu. Oke, orang 10 sila gitu ya. Abrahmacharya. Oke. Nah, 6, 7, 8, 9, 10 ini bahasa Palinya, terjemahnya di sini ya. Nah, ini ya, lihat ya. Yang nomor 3 tuh ini. Bertekad melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. Bukan lagi tidak perbuatan seks yang salah, tapi perbuatan tidak suci malah. Ya, lebih ketat lagi gitu ya. Nah, 6 sampai 10-nya apa? Nah, yang 6 itu bertekad melatih diri menghindari makan setelah tengah hari. Jadi jam 12 ya. 12-nya bukan 12 tepat ya, tapi 12-nya orang Islam. Jam 12-nya orang Islam itu. Sama kebetulan jamnya ya. Jadi apa ya istilahnya asar apa lohor gitu ya. Saya nggak tahu. Jadi ajan. Saya tahunya gimana? Tahu dari ajan Bram. Ajan Bram kalau mau dekat ke jam 12, jam Islam, jam sembahyang mereka jam berapa sekarang katanya? Oh, pas lewat 58. Wah, nggak boleh lewat itu katanya. Ya, jadi ngikutin gitu ya. Jam Islam. Lalu, nah ini ya, nomor 6 nih ya, ini menarik nih. 6 ini kalau di modern, di apa istilah modern itu kita disuruh melakukan intermittent fasting itu namanya. Pernah tahu nggak? IF, intermittent fasting. Jadi ada nggak puasa dalam agama muda? Ya ada, tapi nggak sebulan full gitu ya. Ya, disuruh intermittent fasting ya. Nah ini cukup menarik tentang intermittent fasting segala macamnya, tentang makan ya. Jadi kalau kita ngomong sedikit belok dikit tentang makan ya. Tadi kan saya sebut Raja Bimbisara ada kan ya. Raja Bimbisara tuh gendut banget tuh orang yang bontet gitu. Mungkin cepek kilo lebih gitu ya. Hobinya makanan nasi itu berapa rantang gitu ya. Nah, dia gini, ya orang makan banyak kan suka ngantuk gitu kan ya. Jadi suatu hari dia ketemu sama Buddha ya. Buddha lagi ceramah dia tidur gitu. Si Bimbisara nih. Lalu sehabis ceramah, Buddha ceramah dia kebangun baru. Oh, apa itu ya? Dia dia malu gitu, minta petunjuk sama Buddha. Buddha ngomong, kamu kurangi makan, gitu. Kurangi karbo, nasinya dikurangi. Ya persis kayak kita kan intermittent fasting gitu ya. Kurangi ya, jangan makan banyak gitu. Akhirnya dikurangi, kamu jangan drastis katanya, kurangi dikit-dikit katanya. Minggu ini kamu kurangi dikit, minggu depan kurangi dikit ya. Akhirnya dia sampai terakhir dia makan cuma setengah piring nasi aja dia. Jadi kurus dia. Jadi kurus, lebih sehat, meditasinya lebih lancar ya, perhatian murninya lebih kuat gitu. Jadi tujuan kita bukan untuk kurus ya kalau di Buddha ya, untuk
puasa ya. Terus supaya kita tuh perhatiannya jadi lebih baik, lebih kuat gitu. Meditasi akan lebih lancar dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu. Ya, menarik ya. Bang makan begini. Yang nomor 7, bertekad melatih diri tidak menari, menyanyi, bermain musik, pergi nonton-nonton gitu ya. Nonton konser, nonton film, segala macam. Nah, hari itu enggak gitu ya. Kalau kita menjalani 10 sila ini. 8, bertekad melatih diri menghindari bunga-bungaan, wangi-wangian, kosmetik, parfum, segala macam ya. Apalagi kayak Axe gitu, gitu ya. Nah, itu dihindari. Oke, 10 sila. 9, bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Jadi kayak kayak tempat duduk apa yang istana yang kayak bagus banget gitu ya. Nah, itu jangan dipakai gitu ya. Oke, jadi kayak biku tuh nggak boleh tidur di tempat yang mewah kayak kasur istana tuh eh, mereka melanggar winaya kalau melakukan itu ya. Tapi karena ini juga sila samanera, samanera pun tidak boleh melakukannya. Lalu yang 10, bertekad melatih diri menghindari menerima emas dan perak, maksudnya dagang kayak ya transferan ya, eh, ngasih duit, terima duit itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada biku yang minta duit, ada kan pernah kan? Dulu kan orang cungkuk biasanya ya, tok 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 minta duit ya. Saya juga di Singapura juga gitu ya, tok tok tok, saya kasih $1, mana cukup katanya, kasih $1 nggak cukup gitu. Saya mau bangun biara nih gede nih, $1 mana cukup? Nah, ikut nah, katanya. Buset nih. Kalau di Singapura ditangkepin biku gitu, dijeblok ya. Jadi kalau Anda ketemu biku minta duit, ya, lihat 10 sila pertama aja sudah ngomong begini. Dia kalau minta duit, tanda tanya. Ini pasti bukan biku. Saya pribadi ya, ini boleh dilapor ke polisi. Ciduk aja. Penipu itu namanya. Oke. Oke, kita ngomong tentang Munindra. Jadi anagarika itu sebutan bagi orang ya, sekali lagi yang menjalani 10 sila ya, tapi nggak menikah ya. Eh, Namanya Munindra, jadi namanya Anagarika Munindra. Nah, beliau ini lahir 1915 di Bengali, sekarang tuh Bangladesh. Jadi waktu itu Bangladesh, Pakistan ya, sama Burma itu tergabung jadi sebuah, tergabung jadi di India, satu negara. Nanti pelan-pelan Burma lepas, ya Pakistan lepas, Bangladesh lepas. Jadi waktu itu masih bagian India. Dia ini termasuk klan. Klan itu keluarga Barua. Nah, Barua ini klannya muridnya dia juga. Jadi murid salah satu muridnya itu namanya Nani Bala Barua ya, yang sering dikenal dengan nama Dipama. Anda pernah baca kisahnya? Dipama. Bukunya sudah diterbitkan bahasa Indonesia oleh Pasiko ya. Tapi nggak apa, nanti kita akan bahas tentang Dipama ya. Jadi beliau ini papanya waktu dia kecil papanya jadi biksu, jadi biku. Jadi dia sangat terkesan gitu. Jadi dia kayak pengen ikutin jejak papanya gitu. Eh, Dia ini orangnya pinter, pinter banget ya sekolah ya, selalu juara. Tapi waktu dia mau lulus dikasih ijazah dia nolak masalah ijazah katanya. Ijazah nggak penting dia bilang. Ya, saya cuma ingin belajar. Ijazah saya yang saya kejar bukan ijazah. Lalu tahun 36 ya. Jadi dia kan lahirnya 1915, tahun 36 berarti umur 26 tahun dia ke Kalkuta, ya Kalkuta, bergabung dengan Mahabodhi Society. Nah, Mahabodhi Society ini adalah sebuah organisasi yang ngurusin situs Buddhis, situsnya apa, tempatnya Buddha mencapai pencerahan itu. Ya, di Bodh Gaya itu. Jadi Bodh Gaya itu sebuah areal ya, ada tempelnya ya, Mahabodhi Temple. Lalu ada tamannya. Nah, itu dikelola oleh si Mahabodhi Society ini. Oke. Nah, jadi waktu itu arealnya em, Wihara Mahabodhi itu ya, itu dikuasai orang Hindu. Jadi dipakai ya, apa namanya, wihara Buddhis dipakai orang Hindu untuk sembahyang cara Hindu gitu. Jadi waktu itu salah satu tugas dia sebagai anggota Mahabodhi Society itu adalah ngembaliin fungsi dari areal Buddhis ini kembali menjadi untuk aktivitas Buddhis. Jadi pelan-pelan ya ritual di sana diganti menjadi ritual Buddhis, balik lagi. Nah, saat itulah dia mulai step untuk mengembalikan ajaran Buddha dari
Burma ke India. Nanti kelak dia akan ke Burma, mengalami pencerahan di sana, dia balik lagi untuk ngajar di India ya. Jadi kira-kira begitu. Dia ini sengaja tidak mau jadi biksu ya, sengaja nggak mau jadi samanera karena dia merasa gini, kalau saya jadi samanera, saya jadi biksu, saya itu sangat terikat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya kan? Lebih baik jadi umat awam yang jadi agak bebas kemanapun. Bebas bukan berarti liar, tapi bebas untuk ngajar sana, ngajar sini, mendalami apa yang dia suka ya, semuanya demi membantu penyebaran agama Buddha gitu. Jadi beliau ini kebetulan juga orangnya intelek, suka banget baca ya. Bukunya tuh berpeti-peti gitu. Banyak banget bukunya ya. Bahasa Inggris iya, bahasa Hindi ya, bahasa Bengali, bahasa apa namanya itu? Burma juga iya. Gemar sekali membaca ya. Nah, ini juga salah satu belenggunya ya. Jadi orang tuh kadang-kadang gini ya. Ini namanya belenggu serakah. Ada orang yang serakah duit kan ya. Tapi serakah tuh nggak harus duit. Serakah tuh macam-macam. Ada orang serakah duit, ada orang serakah jabatan, ada orang serakah ilmu, ya. Orang serakah buku, macam-macam, ya. Biku serakah nggak ada, ya. Ada juga orang kalau biku ya serakahnya serakah apa? Serakah jubah kadang-kadang, ya. Jadi muter dikit ya tentang serakah ini ya. Jadi di zaman Buddha itu ada seorang biku ya, yang tahu kan kalau lagi katina, habis katina ya, orang sering mempersembahkan jubah gitu ya. Jadi waktu itu ada seorang biku, kalau nggak salah namanya biku Tisa gitu ya. Nah, biku Tisa ini menerima persembahan kain dari saudarinya, dari eh, apa adiknya yang perempuan. Jadi ngasih persembahan kain, kain itu bagus banget gitu ya, mungkin sutra atau apalah gitu ya. Nah dia melekat sama kain itu. Ya. Jadi selain kain itu dia juga ada banyak beberapa jubah lain yang dia simpen. Ya, biku itu kan nggak boleh pegang harta, tapi jubah boleh dong. Nah, tapi jubahnya kebanyakan. Yang jelek dikasih orang, yang bagus disimpan sama dia. Jadi serakah juga menimpa semua orang ya. Jadi bukan berarti Anda biku pasti nggak serakah, enggak. Selama Anda belum suci gitu ya, semua orang sami mawon gitu. Ya, gitu. Apa yang terjadi sama biku bisa Tisa ini? Jadi beberapa hari kemudian setelah dia terima kain itu dia wafat meninggal gitu. Nah, lalu teman-temannya kan pengen ngambil jubahnya untuk dibagi-bagiin dong ya kepada teman-teman yang mungkin jubahnya udah lusuh gitu ya. Buddha ngelarang, jangan katanya. Tuh, kenapa guru katanya? Ini si Tisa ini dia masih melekat sama jubah ini walaupun dia sudah meninggal. Kamu lihat nggak kutu yang lagi lompat-lompat di tumpukan jubah itu? Itulah si Tisa itu sekarang. Dia lahir jadi kutu. Oke. Jadi gimana guru? Biarin aja. 7 hari kemudian setelah dia meninggal, nanti baru kita bagi gitu. Ya betul, 7 hari kemudian si kutu meninggal ya. Tapi karena dia lama jadi biku, berbuat baik segala macam, dia lahir ke, kalau saya nggak salah, ke Tawatingsa, ya surga yang level berapa gitu ya. Nah saat itu kan dia nggak butuh lagi jubah ya, nah, jubahnya baru dibagi. Jadi kalau kita ngomong tentang kelekatan gitu ya, nah itu bahayanya lekat itu. Kalau kita terlalu melekat sama duniawi, sama harta, sama anak, sama bangunan, sama apapun ya, sama reputasi, lekatnya sama nggak bisa lepas gitu ya, sampai saat kita meninggal sangat kuat banget kita genggam gitu ya. Nah itu bisa bahaya menyeret kita ke alam bawah gitu loh. Jadi jadi yang Buddha ajarkan supaya tidak melekat segala macam tuh gunanya untuk apa ya? Untuk kita sendiri dulu, bukan untuk orang lain gitu. Ya, Bapak Ibu, paham ya maksud saya ya? Oke, nah, beliau ini intelek ya, belajar Abhidhamma, belajar bahasa Pali ya, macam-macam dipelajari sama dia gitu. Lalu karena dia ngurusi Mahabodhi Society itu, Mahabodhi Society kan baru waktu dia join, dia masuk, dia kan baru mau dibenerin ya, diubah fungsinya dari tempat Hindu menjadi tempat Buddha gitu, ya kan? Nah, pada saat karena dia aktif sebagai pengurus, kan banyak orang-orang Buddhis terkenal ya, yang pejabat-pejabat tinggi Buddhis dari negara lain yang datang sana kan ya, berkunjung. Nah, waktu mereka datang, suka ketemu sama si Munindra ini. Salah satunya Perdana Menteri Burma namanya UNU. U itu Bapak ya, Bapak Nu namanya. Nah, Perdana Menteri UNU ini terkenal gitu ya.
tahun 57 dia diundang, dia bilang, Munindra kamu ke Burma aja lah ya untuk ngapain? Untuk belajar vipassana di sana ya. Karena pada saat itu di India tuh nggak ada lagi ajaran vipassana, meditasi itu nggak ada, hilang semua udah. Oke, jadi dia diundang ya. Akhirnya tahun 57 dia pergi ke sana ya. Nah ini doang bangunannya. Ini namanya Sasana Yekta ya, wihara atau pusat meditasi dari mahasiswa Edo. Ya mungkin Sukong juga di sini mungkin dulu. Mungkin ya. Ya, nah jadi namanya itu ini ya. Nah, konon begini, sebelum dia berangkat ke sana ya, dia mungkin sudah ada feeling dia bakal mengalami kemajuan pesat atau mungkin pencerahan dan seterusnya ya. Jadi sebelum berangkat dia pengen memurnikan diri gitu, jangan sampai ngutang sama masih ada utang. Dia merasa kayaknya saya masih ada utang deh sama orang. Dia ingin ingat apa gitu ya. Dia ingat beberapa hal. Nah, salah satunya itu buku. Dia kan suka baca buku. Dia suka minjem buku di perpustakaan. Jadi dia ingat, berapa tahun lalu saya pernah minjem kamus katanya di perpustakaan di Kalkuta. Saya lupa balikin katanya. Masih di rumah gitu. Waduh, kayak berat gitu ya. Kalau mau jadi biku terus tapi ada utang gitu. Akhirnya apa? Dia balikin buku itu. Ya, benar-benar dibalikin, minta maaf gitu ya. Ini saya lupa kembaliin segala macam. Nah, sampai sampai segitunya ya, silanya yang dia jaga gitu ya. Bukan bukan saja tidak mengambil barang tidak diberikan, tapi juga ya memang bukan haknya dia kembaliin semuanya. Jangan sampai ada utang sedikit pun gitu. Eh, jadi waktu dia di sana, dia diundang tahun 57 menghabiskan waktu 3 bulan. 1,5 bulan pertama dia datang sama temannya. Jadi dia datang bertiga ya. Dua temannya nyerah. Jadi di minggu ke-6 dua temannya itu balik, dia tetap di situ ya. Nah, jadi dia tetap berlatih ya, langsung dilatih oleh mahasiswa Edo. Dia mengalami kemajuan pesat, tetapi apa ya, kemajuannya itu buntu, stuck, nggak bisa maju lagi ya. Karena apa? Setelah sekian waktu pikirannya kayak monyet, lompat 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 terus. Badan ini orang rematik, sakit tulang. Jadi kalau duduk nggak bisa lama. Nah, entah mahasiswa Edo-nya yang bisa ngelihat atau gimana ya. Mahasiswa Edo gini ngomongnya sama dia. Munindra, saya punya murid loh orang Jepang katanya. Bisa orangnya sakit kaki tapi bisa duduk lama-lama berjam-jam katanya. Ya, nah, nggak tahu maksudnya apa. Mungkin maksudnya tuh ngasih dia apa kayak dorongan gitu ya. Masa orang Jepang yang lebih sakit dari kamu bisa, kamu enggak gitu ya. Tapi nggak ngomong gitu. Tadi dia ngerasa, iya ya orang saya ini orang Jepang dari negeri jauh sana. Saya dari negeri sebelah. Kan Burma sama India kan sebelahan gitu, tetanggaan. Terus India kan pusatnya agama Buddha. Saya dari sebelah dari India mau ke sini belajar meditasi. Kok kalah sama orang Jepang tekunnya gitu. Ya. Terus dia ingat lagi. Kalau menurut biografinya itu ya. Dia ingat sebelum dia berangkat, dia pernah ketemu sama seorang lama Tibet, seorang biku Tibet. Biku Tibet itu waktu itu ke Mahabodhi Temple gitu ya. Nah, katanya gini, biku Tibet ini malam-malam pengen baca parita gitu ya. Nggak ada lampu gitu kan, karena mungkin masih belum ada listrik yang cukup di sana. Apa yang dilakukan Biku Tibet? Biku Tibet ini ngambil kain panjang gitu ya, dililitin di telunjuknya, terus dicelupin ke apa namanya itu minyak ya, terus dikasih api terus gitu untuk baca. Saking dia pengen baca parita begitu ya, sampai akhirnya tangannya ya pasti kan melepuh kan. Ditanya lama-lama sakit nggak? Sakit dong, jangan diberhenti, jangan nggak apa-apa katanya. Buddha menderita banyak demi saya, masa saya demi mengembangkan agama Buddha nggak sanggup gitu. Jadi dia terkesan banget sama sama cerita yang orang Jepang sama ini ya, sama sama si lama ini kan. Jadi dengan kedua ingatan itu dia bangkit jadi semangatnya menggelora gitu kan ya. Pengen lagi meditasi. Nah, pada saat itu saat dia baru mau bangkit mau cari tempat duduk, tang tiba-tiba dia cerah gitu. Terus dia merasa di dalam apa dalam dadanya itu ada bola api kayak meledak kayak mungkin bom nuklir itu ya. Terus berapa detik terang benderang gitu ya, terus tiba-tiba tas tenang banget gitu. 3 hari 3 malam dia nggak bisa tidur.
Bukan nggak bisa tidur karena banyak mikir, tapi saking waduh, enak banget gitu ya. Apa sukacitanya tuh luar biasa kayak meledak-ledak gitu, tapi tenang gitu. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur dia. Nah, banyak orang ngomong ini saat dia mengalami pencerahan. Jadi kalau orang di kitab suci itu kita sering baca kan ya, Buddha ngomong sesuatu terus orang itu tiba-tiba cerah gitu ya. Nah, nggak dijelasin. Orang yang cerah itu nggak diam aja. Enggak, dalam itu kayak kata orang apa ya, kundalininya bangkit lah ya, cakranya tembus, cakra mahkota segala macam atau apalah gitu ya. Jadi dia akan mengalami hanya dia yang bisa merasa. Orang lain tuh nggak, dari luar nggak kelihatan apa-apa. Ya, cuman dia merasa happy banget 3 hari 3 malam nggak bisa tidur gitu. Nah, gitulah orang yang mencapai pencerahan atau mencapai jana ya. Ajan Bram pernah cerita sama saya. Jadi dia pernah gini, pernah dia retret mandiri ya, retret sendiri, ngurung diri 6 bulan dalam sebuah kamarnya sendiri, gitu, meditasi gitu ya. Jadi pada saat dia mencapai jana gitu ya, sudah jana, keluar dari jana gitu ya, dia bilang gini sama sama kami, saya tuh waktu itu habis jana, terus happy banget kan, sampai nggak bisa tidur persis kayak gitu. Terus ke WC pengen gitu ya katanya, gitu ya, pup gitu ya. Terus begitu bangkit kan mau disiram tuh, gitu ya. Terus dia lihat, aduh cantik banget itu. Ini beliau yang cerita ya. Bukan cantik bukan, tapi karena orang yang sudah meditasi dalam gitu ya. Perhatiannya tuh jadi tajam. Jadi kalau kita ngelihatnya cuman coklat gitu ya. Kalau dia tuh coklat, coklat muda, separuh tua gitu ya. Warna-warninya itu luar biasa. Jadi dia bukan tapi warna-warninya yang luar biasa gitu loh. Kalau kita lihat daun mungkin hijau, bagi dia tuh hijau tuh macam-macam hijaunya tuh. Ada 1.000 macam hijau. Saking indahnya gitu loh ya. Nah, orang-orang yang pencerahan dan orang-orang yang mencapai jannah itu begitu penglihatan mereka. Jadi dunia jadi indah banget gitu semuanya dari dalam gitu. Ya, jadi 3 hari dalam bulan kedua dia mencapai pencerahan. Nah, konon katanya itulah minimal tuh sotapati. Oke, jadi gitu. Ya mungkin karma baiknya sudah masak gitu ya, karma lampaunya seterusnya. Oke, diyakini sotapati atau lebih minimal begitu ya. Nah, ini beliau pada saat berlatih di bawah um, Mahasi Sayadaw. Oke, jadi beliau ini Anagiri Kemunindrani apa namanya itu Susyong, Susyong, saudara seperguruan sama suhu kita apa Sukong, ya. Tapi kayaknya mereka berdua nggak pernah ketemu, ya beda waktu sih ya. Oke, ya, jadi beliau juga mempelajari kitab bahasa Pali ya, kitab bahasa Pali. Jadi beliau dari nol nggak ngerti bahasa Pali sampai bisa mendalami bahasa Pali itu butuh 5 tahun. Orang normal butuh 20 tahun itu. Ini belajarnya tiap hari selama 5 tahun, ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Tiap hari belajar. Jadi orang butuh 20 tahun dikompres jadi 5 tahun. Nah, apa yang dibilang setelah dia belajar 5 tahun itu ya? Kalau begitu kita meditasi dia bilang ya, belajar bahasa, baca kitab Pali itu rasanya gampang banget gitu. Ngerti maksudnya apa. Dan seolah-olah Buddha itu lagi bersabda di depan saya gitu loh. Dengan kata-kata itu. Ya, saking dalamnya gitu ya. Lalu dia sering iseng pernah ngetes kesaktian tuh ada apa enggak. Jadi dia pernah nge-training muridnya. Yang berikutnya akan kita bahas namanya Dipama. Dipama tuh pernah di-training sama beliau ini. Pakai kitab namanya Visuddhimagga. Pernah dengar Visuddhimagga? Ada yang pengen lihat enggak? Saya punya. Kalau mau boleh kopi ya, siapa tahu Anda latih tiba-tiba sakti gitu ya, bisa terbang gitu ya. Kalau mau kopi boleh. Ini saya tunjukin. Ya, beliau sendiri nggak pernah ngelatih, tapi cuman iseng pengen ngetes. Jadi dia nyari murid yang paling pinter ya di PAMA untuk apa, verifikasi betul ada ya. Nanti kita ngomong di PAMA. Nah, beliau ini juga orang yang sangat apa ya, open. Ya, beliau juga sering terbuka dengan guru-guru agama lainnya, terutama yang agama Hindu. Jadi beliau sering ngirim muridnya ke mereka-mereka ini ya. Kalau ini enggak, ini kan Mahatma Gandhi ya, bukan guru. Tapi ini guru-guru spiritual Hindu gitu ya. Ini orang-orang sakti-sakti semua loh.
Oh, saya baca tuh, nggak gitu ya. Kita nggak punya waktu, jadi saya nggak bisa cerita banyak ya tentang mereka. Tapi ini orang-orang sakti banget ya, punya banyak murid, dan si eh, Munindra ini sering ngirim muridnya ke mereka, mereka sering ngirim muridnya balik ke Munindra. Nah, tujuannya bukan untuk berpindah keyakinan, tapi untuk mendalami, mengapresiasi ajaran agama lain. Siapa tahu ada hal baik, pasti dan pasti ada yang bisa diambil sebagai pelajaran. Eh, ya, jadi jangan sampai kebalikannya terlalu apa namanya itu eh, fanatik sama agama sendiri dan seterusnya. Ini bukti enggak gitu. Ya. Nah, satu aja ya, Nim Karoli Baba ini orang sakti gitu ya. Sakti banget gitu. Kalau di kalangan Hindu mungkin dianggap suci yang suciwan gitu. Lihat nggak nih dia punya selimut nih. Selimutnya selimut ajaib lah. Jadi pernah ada orang sakit katanya, minta tolong sama dia gitu ya. Baba, Baba tuh bapak ya, katanya. Baba, saya sakit gitu, sakit berat gitu. Tolong dong katanya. Udah, kamu pakai selimut ini aja kata. Oh, masa pakai selimut ini bisa sembuh? Coba kamu coba ya dililitin gitu ya. Berapa lama gitu, berapa menit, sembuh gitu total gitu. Gara-gara selimut saktinya gitu. Ya, sakti banget. Ya. Ini juga sakti ya. Oke, lalu tahun 66. Nah, dia selama beberapa lama itu memang tinggal di Burma, lalu ditambah waktunya bukan 3 bulan, tapi ditambah waktunya karena waktu itu dia pengen belajar bahasa Pali juga. Jadi bukan 3 bulan dia di Burma, tapi eh, mungkin 9 tahun akhirnya dia di Burma, ya, mengambil kitab dan seterusnya ya. Lalu tahun 66 dia balik membawa kitab-kitab itu sama beberapa peti buku balik ke India. Nah, di India dia mulai mengajar meditasi vipassana. Nah, katanya ini menggenapkan ramalan lama di Burma bahwa setelah ajaran agama Buddha hilang dari India, terhitung 2.500 tahun setelah Buddha wafat, akan ada orang yang membawa balik ajaran itu dari Burma ke India. Nah, beliau inilah salah satunya. Jadi jasanya terhadap tanah India, tanah kelahiran ajaran Buddha itu sangat besar. Oke. Lalu ngajarnya informal ya, kayak teman aja gitu ya, nggak main apa gitu ya, serius. Em, Lalu dia juga banyak murid dari barat ya, gaya bahasa yang membumi ya, kayak teman aja ngomong gitu ya. Katanya kalau kita ngelihat ini kita nggak tahu nih orang suci ini ya. Dia suka beli kacang katanya. Tahu kan kacang kalau di pinggir jalan, kacang-kacang goreng kalau dulu gitu ya. Kacangnya apa? Pakai segitiga itu yang dibungkus apa tuh? Apa? Kertas plastik, kertas koran gitu ya. Nah, dia suka suka kacang nih orang. Jadi ceritanya dia kalau ke pasar ya, sama tukang kacang lu bisa bisa apa istilahnya, minta apa namanya itu? Minta potong harga, nego harga. Oh, sampai nawarnya sampai gimana gitu ya. Jadi orangnya biasa aja gitu loh. Ya, tapi ini orang suciwan nih. Oke, yang membedakan apa? Bukan 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 sehari-harinya, bukan pakaiannya ya. Orang suci lalu pakai baju putih, jenggot panjang enggak gitu ya. Yang suci itu ya dari batinnya, dari luar nggak kelihatan. Oke. Nah, kira-kira gitu. Nah, dia ini menginspirasi banyak orang bule. Nah, orang bule ini sampai mendirikan pusat meditasi terkenal nama IMS di Massachusetts sana ya. Sampai saat ini masih aktif ngajarin Vipassana di Barat. Jadi beliau juga sempat diundang ke sini untuk menjadi pengajar. Nah, fotonya dipampang di salah satu ruangan meditasi yang akhirnya dipakai oleh pengarang buku ini waktu meditasi tadi yang saya cerita, yang dia dengar suara itu. Itu kira-kira ya. Ah, Unindra dianggap sudah mencapai salah satu tahap kesucian. Ya. Lagi-lagi tidak ada konfirmasi langsung, tapi berdasarkan pengamatan orang ya, minimal nih orang sotapati, ya, sotapanna. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi meditasi adalah cara hidup, bukan sekedar duduk. Jadi di setiap saat kita tuh bisa meditasi, bisa mindful. Ya, ini akhirnya banyak muridnya menjadi pengajar terkenal di Amerika sana, gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, tahun 85 beliau wafat setelah mengalami gangguan. Nah, jadi beliau juga diundang ya oleh sahabatnya Goenka itu ya. Mereka bersahabat baik. Eh, Mereka mengajar meditasi bersama gitu ya. Dia juga selain berguru pada apa nama itu?
sama saya Teddy segala macam tadi deh, apa berguru meditasi sama mahasiswa Edo. Beliau juga berguru dengan Goenka, ya. Kalau kita lihat silsilahnya tuh di sini nih, silsilah tadi ya. Nah, ya silsilahnya begini ya. Jadi Goenka itu di sini dia silsilah dari Teddy, saya Teddy. Kalau dia dari silsilah mahasiswa Edo, jadi dia pengen berguru ke sini, tadinya nggak boleh. Tapi akhirnya setelah dibujuk-bujuk dia mendapat persetujuan dari gurunya. Akhirnya dia ngajar ke sini. Jadi dia belajar banyak teknik. Nggak fanatik terhadap aliran Buddhis, tidak fanatik juga terhadap agama lain gitu. Semua dipelajari. Karena semuanya ngajarin kebaikan gitu. Oke, nah nanti habis ini kita akan ngomong tentang ini yang terakhir, Dipama. Ya, Dipama ini dari murid dari mahasiswa Edo sekaligus murid dari Dipama. Jadi dia punya dua guru. Ya, nah kisah dia ini yang paling banyak diekspos dan dikenal orang gitu ya. Oke, ini Munindra, ya lihat bajunya sederhana, sederhana aja. Kalau kita ketemu kita nggak bakal nyangka ini orang suci gitu. Biasa aja, petani ya, orang-orang biasa gitu. Nah, ini dengan muridnya yang tadi nanti kita bahas ya. Ini dengan seorang guru guru meditasi terkenal ya, Godwin dari Sri Lanka waktu itu ngajar di Mahabodhi Society. Nah, oke, berikutnya kita ngomong di Pama. Ada pertanyaan atau nggak jelas tentang yang tadi? Jelas ya? Oke, di Pama ya. Nah, ini di Pama. Em, bukunya sudah diterbitkan oleh dalam bahasa Indonesia Ipasiko. Kalau mau baca lebih detail ada, bisa Anda beli gitu ya. Oke, namanya Clan Barua. Ya, Barua itu sama dengan namanya si Munindra tadi ya, nama keluarganya. Jadi satu dulu, kalau bahasa Indonesia ini dulur, mereka kan dulur, duluran gitu ya. Dia ini menikah umur 12 tahun, suaminya umur 27. Nah, suaminya seorang insinyur ya dari India ditugaskan ke Burma. Ini si namanya Nani ya. Di Pama itu nama nama nantinya setelah dia pencerahan gitu ya. Nah, si Nani ini atau di Pama ini nggak bisa bahasa Burma, nggak ngerti. Dia cuma ngikut suaminya aja, cuma ngerti bahasa Bengali sama bahasa Inggris gitu. Nah, dia ini mengalami nasib yang tragis gitu ya. Dia umur 12, suami umur 27, baru pindah berapa tahun ke Burma ya. Suaminya meninggal, anaknya meninggal. Dan dia tuh sakit-sakitan, sakit keras gitu. Yang nggak jelas sakitnya apa gitu ya. Yang jelas tuh jalan dikit aja udah gitu loh. Udah capek gitu ya, jalan dikit aja. Apalagi naik tangga tuh dia nggak sanggup, nggak kuat. Ya, tekanan darahnya tinggi, ya jalannya nggak kuat, sakit-sakitan ya, dikit-dikit sakit dan seterusnya. Jadi intinya keadaannya sangat buruk. Jadi meninggal, anak meninggal, dia sakit-sakitan habis itu. Lalu suatu hari dia nanya-nanya sama diri sendiri. Saya ini kan bakal mati. Apa yang bisa saya bawa setelah mati gitu. Dia nanya-nanya dirinya sendiri gitu. Harta saya nggak bisa bawa, yang lain nggak bisa apa gitu ya. Dia sering mikir-mikir gitu sampai akhirnya suatu malam dia mimpi ketemu Buddha. Nah, Buddha tuh kasih dia syair ini, syair Dhammapada 213. Piato Jayati Jayati Soko, Piato dulu dan seterusnya ya. Artinya melekat pada yang disayang menimbulkan sedih, melekat pada yang disayang menimbulkan takut. Bagi yang terbebas sepenuhnya dari rasa sayang, tidak tiada sedih mau takut. Ini sayang ya. Jadi setelah mimpi itu, dia mutusin, oke, saya hidupnya nggak lama, saya coba meditasi aja lah, ya, supaya yang tadi itu, supaya nanti dia bisa bilang katang karaniang, what has been done, what must be done has been done. Apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan gitu. Ya. Lalu dia waktu itu masih di Burma, dia masuk ke pusat meditasi Kamayut namanya, ya. Nah, jadi saat itu dia meditasinya meditasi jalan nih, ya, di antara para biku, ya, dan orang-orang lain. Jadi dia waktu jalan ya, waktu dia lagi jalan, kan meditasi bisa meditasi jalan ya. Jadi saat dia meditasi jalan, tiba-tiba dia tersadar gitu ya. Kok banyak orang di sekeliling dia lagi narik-narik anjing. Anjing tuh rupanya sudah gigit kakinya.
kaki kanan atau kiri gitu ya. Jadi yang biku-biku lain tuh pengen narik anjing supaya ngelepasin moncongnya, apa gigitannya itu. Sampai deh, kok bingung gitu ya. Nah ini ya, orang kalau sudah meditasi dalam tuh nggak merasa sakit ya, sedikit pun nggak terasa gitu. Saking dalamnya gitu ya, meditasi gitu ya. Nah, jadi anaknya, dia punya anak putri ya. Anak putrinya akhirnya bilang, Mama nggak usah pergi-pergi lah, nanti nanti Mama kena gigit anjing lagi gitu ya. Jadi dilarang sama anaknya. Em, tapi dia nggak kapok ya, nggak kapok. Jadi suatu hari dia pengen balik lagi ke pusat meditasi itu ya. Jadi kebetulan saat itu ada mahasiswa saya lagi mengajar, ya, lagi kasih ceramah. Nah dia bilang gini sama dirinya, saya nggak bakal ngerti masih saya ngomong apa karena dia ngomong bahasa Burma. Saya nggak ngerti bahasa Burma, tapi nggak apa-apa lah, saya coba gitu ya. Jadi lagi masih saya lagi ceramah ya, tingkat 2 di, ya kalau ini kan tingkat 4 ya, dia tingkat 2. Dia naik tangga, setengah mati naik tangganya. Ya, wow gitu ya, sudah mau pingsan gitu ya. Nah, tapi dia merangkak itu, merangkak tangga itu, merangkak, duduk di belakang akhirnya ya. Akhirnya sampai juga lantai 2. Dia duduk, dia nggak ngerti ceramahnya apa, tapi dia meditasi di depan, di apa, masih saya ada lagi apa ceramah, dia meditasi di belakang. Nah, pada saat dia meditasi itulah terjadi pencerahan itu. Jadi dia bilang gini menurut bukunya ya, saat dia meditasi tiba-tiba terasa punggungnya itu sakit banget ya, mungkin ya ada energi kundalini segala macam ya. Jadi sakit banget tapi dia tahan. Dia apa? Dengan meditasi dia menyadari rasa sakit ini tidak kekal dan seterusnya ya. Sampai sekian menit kemudian tiba-tiba kayak meledak gitu. Bus gitu ya. Dia merasa kayak banyak cahaya di dalam tubuhnya. Oh gitu ya, kayak munindra gitu ya. Rasa sakitnya tiba-tiba hilang terus habis itu beberapa detik dia jadi tenang banget gitu. Nah gitu. Katanya ya, saat itulah dia mencapai pencerahan sotapati. Nah itu orang pencerahan sotapati itu dia merasa sendiri, nggak tampak cahaya, nggak tampak apa di sama orang lain. Datangnya merangkak, ngas-ngos setengah mati. Pulang ya jalan normal, bisa naik turun tangga. Semua sakitnya sembuh, sakit jantungnya sembuh, darah tingginya sembuh, sakit aneh ini sembuh semua. Dalam seketika gitu. Ya, jadi banyak cerita gini, orang yang mengalami pencerahan itu kira biasanya sakit-sakitnya itu akan sembuh semua gitu. Energinya akan tembus semua itu. Ya. Ada cerita tentang eh, di zaman Buddha ya, Cula Pantaka kalau Anda pernah dengar. Ya, jadi Cula Pantaka ini seorang biku punya kakak namanya Mahapantaka. Ya. Nah, Cula Pantaka ini orang itu IQ rendah gitu ya, nggak ngerti apapun gitu. Kayaknya saya pernah cerita kemarin ya. Jadi saking bodohnya ya, orang ngomong apa 2 detik kemudian dia lupa gitu. Nah, saking kakaknya kesel gitu ya, ya bukan kesel marah tapi udahlah kamu hopeless, udah nggak usah jadi nggak usah jadi biku lagi lah gitu ya. Kamu balik jadi umat awam aja lah, kamu useless di sini gitu ya, nggak berguna gitu. Nah, tapi Buddha ya dengan penglihatannya melihat nih orang ada potensi jadi suci gitu ya. Terus kesian gitu ya. Terus dibimbing dikasih sapu tangan putih satu kalau Anda masih ingat. Ya, disuruh ngamatin ini sapu tangannya Cula Pantaka, kamu pegang sapu tangan nih, kamu amati dia, nanti dia akan berubah bentuk jadi kotor. Diamatin ya, walaupun bego tapi dia nurut gitu, dia turut ya, dia nurut sekali, dia turut diamatin. eh Lama-lama tiba-tiba apa, konsentrasinya perhatiannya jadi tajam gitu ya, dan saat itu dia jadi cerah ya, menjadi arahanta ya. Nah, jadi arahat mungkin kayak gitu juga, tiba-tiba ada bedak apa gitu ya. Dan saat itu juga bodohnya hilang semua, tiba-tiba jadi pinter ya. Nah, gitu akibat karma lampaunya ke, kepintarannya keblokir gitu. Nah, itu Anda sudah ya, cerah gitu ya, hilang semua semua hambatan fisik, hambatan mentalnya. Tiba-tiba jadi pinter gitu. Udah sakti pinter lagi gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi orang yang terserahkan itu pasti badannya itu sehat. Sehat banget gitu ya.
Oke, dia masuk arus, lalu di retret yang sama beberapa hari atau beberapa minggu kemudian dia mengalami pencerahan tingkat 2 ya sakada kami ya sampai konon ya ini kalau nggak sakada kami ini anagami level 2 atau 3 gitu. Hebatnya ini anaknya pun mengalami sotapati katanya menurut buku yang saya baca itu ya anaknya. Nah ini nenek-nenek pendek gitu ya. Nanti ada videonya gitu ya. Kalau dari luar nggak kelihatan gitu ya. Mungkin kita sangka itu pembantu gitu ya. Orang miskin atau apa gitu ya. Nah, akhirnya suatu hari ya si Munindra, gurunya itu iseng-iseng ngelatih dia pakai Visuddhimagga. Ya, saya cerita tadi kan kalau ada yang mau boleh ya. Jangan takut bahasa Indonesia loh. Ya, tinggal print aja, tinggal baca, dilatih siapa tahu tiba-tiba nanti Anda bisa terbang gitu ya. Ada ya, benar ada kalau ada yang mau. Ya, dicek dipakai Visuddhimagga ini untuk ngelatih si si apa si Dipama untuk akhirnya Dipama ini punya kemampuan nih melihat hidup lampau ya, melihat masa depan terus jalan nembus tembok terus terbang ya, masak tanpa api ya, dia bisa semua gitu. Jadi panci itu bisa masak tanpa api gitu. Pegang ya, panas mendidih gitu ya. Eh, tapi gini, Munindra sengaja memilih Dipama karena konsentrasinya kuat, murid terbaik dia, dan ya moralitas sila itu kuat. Jadi Munindra tahu nih orang nggak mungkin menyalahgunakan kekuatannya kalau ada, gitu. Makanya sengaja dipilih. Gitu. Nah ini beliau ya, akhirnya dipulangkan dari Burma karena waktu itu Burma mau ditutup terhadap orang asing ya, semua orang asing harus balik. Jadi 667 dia semua orang asing disuruh keluar, termasuk dia. Dia balik ke Kalkuta. Oke, nah ini rumahnya di Kalkuta, dia rumah rumah gubuk gitu ya, rumah reot gitu ya. Tapi banyak murid orang bule suka datang ke sini sama dia gitu. Nah ini anak-anaknya ya, ini anaknya, ini keluarga-keluarganya mungkin sepupu apa ponaannya gitu ya. Nah dia cuma bilang gini, kerjaan kita sehari-hari itu bisa jadikan meditasi, nggak harus duduk gitu ya, formal gitu ya, tapi sehari-hari menyadari segala yang kita lakukan itu juga meditasi. Oke, kira-kira gitu. eh Dia rajin gitu ya. Kalau meditasi bisa sampai 2 hari 2 malam deh. Ini orang kalau duduk si Dipama ini, ya 2 hari 2 malam. Nah ini ya, ini Joseph Goldstein yang mendirikan IMS kemarin ya, yang tadi itu. Ini, dia ini agak pendek gitu ya, segini ini, sampai lengannya gitu aja ya. Nah begini, ah di Amerika dia sering ngasih blessing gitu ya. Jadi ketemu pesawat terbang ya, mau naik pesawat terbang di blessing, semoga pesawatnya selamat gitu ya. Didoain pesawatnya ya. Ketemu kemana dia selalu mengharapkan apapun yang ditemuin tuh panjang umur, sehat, bahagia, didoain semua gitu. Nah ini kalau Buddhis sejati kayak gini. Siapapun dia, agamanya pun apa tuh nggak peduli. Yang penting kita mengharapkan semua makhluk panjang umur, sehat, bahagia. Gitu. Ini adalah teladan-teladan beliau gitu ya. Bermeditasi setiap saat selama dimungkinkan. Lalu Anda fokus ke satu teknik, jangan pindah-pindah. Hari ini meditasi ini, besok ada guru lain ngajar ikut sana ya. Jadi ikut sana ikut sini, jadi nggak fokus gitu. Ya, ambil satu, dalemin gitu. Lalu sabar, lalu jangan percaya pada isi pikiran sendiri ya. Kan pikiran kita suka ngelantur, kita percaya gitu ya. Lalu jangan emosi, hidup sederhana ya. Lalu jadikan hidup sebagai berkah untuk orang lain gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Ini murid-murid beliau dari Amerika ya. Nah, tahun 89 beliau ini wafat dan hebatnya ya, dia wafat pada saat lagi namaskara. Ya. Jadi namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sanghaya, tas gitu dia wafat. Nah, ini orang wafat luar biasa saat dia namaskara. Oke, pada saat detik-detik terakhirnya pun masih penuh kesadaran dan ketundukan, kepatuhan ya pada ajaran Buddha itu.